بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أعزكم الله ورحمكم. Melanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah kita sebutkan betapa mulianya permasalahan dakwah ini dan juga tujuannya. Tidak ada tendensi yang lain kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat agar menjadikan ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dalam masalah ini kita melihat pada bagaimana praktek dakwahnya Rasulullah SAW dengan sabar dan musawarahnya, untuk kita bisa meraih dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi dan sudah kita singgung. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak akan mendapatkan itu semuanya kecuali orang-orang yang senantiasa sabar, dan tidak akan mendapatkannya kecuali orang-orang yang mendapatkan bagian yang besar. Maka barang siapa mengilmuinya dengan baik, bisa akan mendapatkan bagian yang besar dari warisan para rasul, dari warisan para anbiya wa rasul. Yang ini adalah jalan yang sangat mulia, jalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah dalam menuju jalan ini wasilah-wasilah dan juga tentang keikhiat telah banyak Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Kami di sini dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala dalam risalahnya Dakwah ila Allah. Beliau katakan di antara wasail dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-musyafahah mubasyarah, berbicara langsung dengan orang yang didakwainya, wajhan liwajhin, kemudian menjelaskan kepada mereka ini akan hakikat dakwah yang mulia ini dan keutamaan-keutamaannya. Juga jelaskan kepada mereka akan samarat, akan buahnya yang indah dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat pokok dan sangat dasar sekali. Jangan kemudian kita hadapi seseorang itu dengan juz'iyat, permasalahan-permasalahan parsial. Namun ketika kita meluruskan pada seorang, ajak bicara, kemudian pahamkan kepada mereka dengan prinsip dari dakwah yang mulia ini. Maka insya Allah kalau kemudian dasar pokok ini sudah tertanam, berikutnya masalah furu', masalah juz'iyat dari permasalahan-permasalahan agama ini akan mudah untuk kemudian dipahami dan diterimanya. Maka jelaskan kepada mereka hakikat daripada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, dakwah menuju kepada dakwah ila tauhid, yang banyak orang tidak memahami. Karena inilah kita lihat bagaimana yang ditulis oleh penulis buku ini sepertinya juga kurang memahami. Sekalipun dalam judul bukunya mengatakan dakwah salafiyah, dakwah bijak. Benar. Namun tidak kemudian bijaksana, bijaksini seperti apa yang dimaui oleh penulis ini. Jadi dia sampai menuduh kepada orang seperti Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, dikatakan yang membabi buta dalam mengkantar kepada ahli bid'ah. Padahal kita lihat risalah beliau. Kalau tadi yang membaca risalahnya, salah satu dari risalahnya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah, fihi al-hikmah wal aql. Ini termasuk direkomendasikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dari kalangan Hayat Kibar Ulama. Lah orang seperti ini mau membantah kepada
Wal jibal, ya. Yang namanya gunung-gunung ini sama saja dengan ngantem nendang gunung. Qala fi dinin jazakumullah. Ini dari awal lembarannya berawal dari caci-makiannya kepada Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Dan kemudian kepada masyayikh Ahli Sunnah wal Jamaah dan berikutnya. Tidak tahu apa yang dimauinya, seolah-olah ingin memberi nasihat. Di akhirnya mengatakan, saya berikan nasihat. Katanya, Allah musta'an. Masa katakan tadi, barangkali Allah Ta'ala alam, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Ruwaibirah, ya, yang bicara. Maka artinya kemudian dibantah seperti ini. Dan nukilan-nukilannya pun juga sekedar nukilan saja. Somot sana, somot sini. Dan dari yang jelas, ini menunjukkan tidak pahamnya akan dakwah yang mulia ini. Allahumma ta'ala. Entah demikian ya para bidin insyaallah. Tentunya yang namanya dakwah, jalan yang mulia ini sekali lagi banyak rintangan-rintangan yang menjadikan kita semakin sungguh-sungguh untuk kemudian mempersenjatai diri kita dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu-ilmu bagaimana jalan yang mulia ini. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, "Qul hadhihi sabili." Inilah, katakanlah inilah jalanku. Dan juga wasiat Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadha sirati mustaqima." Dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Fala tattabi'us subula fatafarraqa bikum min sabilihi. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Bisa jalan-jalan itu akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka jelaskan yang pertama ini. Manakala memungkinkan untuk kemudian kita jelaskan. Dan ini yang paling pokok. Jelaskan kepada umat tentang hakikat permasalahan dakwah yang mulia ini. Dan keutamaan-keutamaannya, demikian pula yang dijanjikan dan buah dari dakwah yang mulia ini. Sementara dakwah-dakwah yang lain tentunya mengarah kepada prestis dan juga yang lain. Namun dakwah ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita tiada lain adalah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaskan kepada mereka tentang keutamaan dan kelebihan keistimewaan dari dakwah yang mulia ini. Dan tentunya seorang dai, dan ini siapa saja. Kewajiban ini adalah bagi siapa saja. Bukan hanya kepada mereka-mereka yang para ulama setiap muslim. Terkena kewajiban ini sesuai dengan kadar keilmuannya masing-masing. Untuk kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sesuai dengan kadar apa yang kita miliki. Maka seorang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya, kata beliau, mengetahui sejauh mana kadar dari menerimanya orang-orang yang diajaknya ini. Dan juga lapang dadanya mereka untuk menerima dakwah ini. Dan ini terlihat dari raut muka atau juga terkadang dari sikap-sikap mereka, agar juga bermuamalah kepada mereka sesuai dengan keadaan mereka. Kemudian memungkinkan untuk kemudian muhawarah, mengajak bicara dengan mereka, sampai kemudian benar-benar bisa menerima dakwah yang mulia ini. Karena hakikat dakwahnya adalah dakwah pada fitrah, kepada fitrahnya manusia dari asal penciptaannya. Dan ini insyaallah akan lebih mengena dan akan lebih bisa diterima. Karena jelas dakwahnya adalah tanpa tendensi dan juga tanpa tujuan-tujuan yang lain. Apalagi sampai kepada menjadikan agama ini menjadi komoditas politik. Allahumma musta'an. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau, yang kedua, al-musyawarah ghairu mubasyarah. Berbicara sekalipun tidak langsung.
seperti dengan lewat perantaraan radio dan yang semisalnya. Maka bahkan ini mungkin manfaatnya akan lebih umum dan lebih menyebar untuk mendekatkan sunnah di tengah-tengah umat. Bahkan ini barangkali lebih merata daripada ketika berbicara langsung dengan beberapa orang atau dalam satu majelis misalkan. Nah, ini juga satu hal yang mesti menjadi perhatian kita untuk memberikan manfaat kepada umat dan mengingatkan kepada umat sesuai dengan apa yang kita mampu untuk melakukannya. Demikian pula juga antara itu kita ada dengan cara menulis, baik lewat karya-karya dalam lembaran-lembaran majalah ataupun juga buletin-buletin dan yang lainnya yang sesuai dengan keadaan. Dan tentunya ini pun juga memiliki keistimewaan dan kelebihan yang tidak didapatkan ketika berbicara langsung. Di mana seorang yang membacanya mungkin akan bisa membacanya 1, 2, 3 kali. Dan juga bisa lebih tenang dengan pikiran yang fresh untuk kemudian bisa memahami akan hakikat dakwah yang mulia ini. Adapun kemudian tentang keijtihadan, dan ini merupakan bagian daripada hikmah dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi dakwah ini adalah juga melihat, dan ini berbeda sesuai dengan keadaan orang-orang yang diajaknya. Kata beliau, yang pertama, an yakuna raghiban bil khair, muqbilan alaih, walakinnahu qad yuzmiluhu wa yaqfa alaih. Yang pertama, terkadang ada orang yang dia memang senang dengan kebaikan dan mau menerima dengan kebaikan. Namun, dan ini umumnya orang seperti itu. Namun terkadang dia tidak tahu akan kebaikan tersebut. Atau kemudian ada syubhat dan ada kerancuan standar kebaikan ini. Dan kebaikan ini tersembunyi daripadanya. Maka orang yang seperti ini cukup untuk kemudian dijelaskan kepada mereka tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Manakala memang sudah terlihat raghiban lil khair, senang dengan kebaikan, dan hatinya sudah tunduk dengan kebaikan, maka ketika disampaikan ini perintah Allah, ini larangan, ini tidak boleh, ini diharamkan, dan seterusnya, akan mudah untuk kemudian menerimanya. Kemudian kondisi yang kedua, an yakuna indahu futurun wa kadar anil khair. Barangkali seseorang itu ada padanya futur dan malas dari kebaikan. Ada semacam kebosanan. Atau kemudian mudah menerima dengan keburukan. Maka yang seperti ini tidak cukup untuk dengan ajakan saja. Namun perlu diberikan kepadanya dengan mau'izatul hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, baik berupa targhib ataupun tarhib, berupa janji dan juga ancaman. Janji dengan kebaikan dan ketaatan, dan dijelaskan akan keutamaan-keutamanya. Demikian pula dengan ancaman-ancaman, bagaimana akibat yang ditimbulkan manakala menyimpang dari jalan kebenaran. Kemudian yang ketiga, an yakuna inda yaradun anil khair. Seseorang yang dia memang berpaling dari kebenaran dan berusaha membela dengan keburukan yang ada padanya. Bahkan kemudian membentenginya dan berhujjah dengan dalil untuk menguatkan dari keburukan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada padanya. Maka seperti ini pun tidak cukup dengan semata-mata dakwah dan ajakan. Demikian pula tidak cukup dengan mau'izatul hasanah. Namun di sini perlu untuk kemudian mujadalah billati hi ahsan. Tentunya dengan cara-cara yang baik.
untuk menjelaskan kebenaran dan juga untuk mematahkan hujah-hujah mereka. Namun dalam hal ini para hadirin insyaallah, untuk poin yang ketiga, hendaknya kita juga menjaga dan kita juga harus tahu diri, karena betapa banyak dan khususnya anak-anak muda seperti kita terkadang semangatnya untuk ingkari munkar, mengingkari kemungkaran itu besar sekali, namun terkadang kurang modal, yang akhirnya kemudian terjadilah apa yang terjadi. Maka untuk yang ketiga ini, yang sudah berkaitan dengan mujadalah, hendaknya benar-benar kita melihat dan mengasah kepada diri kita. Jangan lempari rumah orang yang terbuat dari beton, sementara rumah kita dari kaca. Ini yang perlu diperhatikan. Karena betapa banyak, dan itu musyahad. Orang-orang jadi korban, inginnya menasihati, malah kemudian ternasihati, menjadi korban. Yang tadinya, Masya Allah, membela kepada sunnah, ketika jiwa ingkar mungkarnya ini, yang tidak dimodali, tidak dibekali dengan modal yang cukup, akhirnya kemudian terpelanting, dan kemudian terbawa, dan tergilas, dengan kata-kata mereka yang pintar untuk bersilat lidah. Maka khonafidin insyaallah, ini yang poin yang ketiga, hendaknya kita waspada. Mending kita perhatikan dari diri kita sendiri. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Wajib bagi kalian dengan diri kalian sendiri. Perhatikan diri kita sendiri. Tidak akan memberikan madarat kepada kalian orang-orang yang sesat, manakala di atas kita di atas petunjuk. Tidak peduli orang lain terkenal di atas kesesatan, manakala kita di atas petunjuk dan di atas hidayah, di atas dalil. Maka kalau bismillah, yang paling pokok adalah selamatkan diri kita. Ini orang bahaya. Nanti kalau kita tidak nasihati, kita tidak dekati, kita tidak, bahaya akan menyebar kemana-mana. Datang ke orang tersebut, diajak debat, diajak mujadalah, akhirnya tes, malah kemudian dia yang berbalik. Dan ini musyahad. Tidak perlu saya contohkan. Banyak orang-orang besar, bahkan doktor sekalipun, dan di tanah haram sekalipun. Mungkin khonfidin insyaallah. Untuk poin yang ketiga ini, hendaknya benar-benar kita hati-hati. Kemudian beliau menyebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau katakan an-nasu salatatu aqsam. Manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Imman ya'tarifu bil haqqi wa yajtahid. Yang pertama adalah orang yang mengakui akan kebenaran dan mengikutinya. Fa hadza sahibul hikmah. Maka ini adalah orang yang memiliki hikmah. Yang kedua, wa imma an ya'tarifu bihi lakin la ya'malu bih. Orang yang mengenal kebaikan namun tidak mengamalkannya. Fa hadza yu'adu hatta ya'mal. Yang kedua ini dinasihati sampai kemudian mau beramal. Wa inna an la ya'tarifu bih. Dan yang ketiga, orang yang tidak mengenal kebaikan. Fahadzal jadil ladzi akan. Maka yang ketiga ini adalah diajak diskusi dengan cara-cara yang terbaik. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Maka jika yang diajak ini setelah jidal, setelah diskusi, kemudian menempuh jalan yang baik, jalan yang adil, dan mengakui akan kebenaran, maka yang keempatnya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, illa alladziina zalamu minhum." Dan jangan kalian berbicara kepada ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Siapa mereka? Alladziina zalamu minhum. Orang-orang yang zalim di sini dari mereka ini
Ayhan wajil haq, orang-orang yang mereka menyimpang, yang mereka menjauh dari jalan kebenaran, dan mereka lari dari jelasnya dalil, dan mereka menentang dan membangkangnya, dan bukan apa? Menyombongkan diri. Maka seperti ini, orang-orang yang seperti ini yang poin yang keempatnya, tidak cukup dengan jidah. Pindah dari jidah kepada mungkin boleh dengan sikap yang sedikit keras. Dengan memerangi mereka, dengan apa yang bisa menahan mereka, dan bisa menjadikan jerahnya mereka dari kemungkaran-kemungkaran ini. Namun para pimpinan yang saya untuk poin yang keempat ini bukan tugas masing-masing individu, bukan tugas masing-masing orang. Kalau sudah berkaitan dengan masalah yang keempat ini, maka ini adalah tugasnya dari sultan, orang-orang yang punya kekuasaan. Karena apa? Kalau kemudian yang melakukannya ini adalah afrod, yang terjadi bukan ingkar mungkar, tapi fawda. Yang terjadi keporak-porandaan di mana-mana. Dan ini bukan hikmah. Dan ini bahkan termasuk kezaliman, karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan tentunya mazharat itu lebih besar, dan kerusakan yang lebih banyak di hadapan manusia. Apalagi kemudian mengatasnamakan Islam. Maka ini ini yang banyak terjadi dan banyak tidak dipahami. Dengan alasan ingkar mungkar, dengan alasan takut untuk dikatakan sebagai orang yang lemah imannya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' bi lisanihi, fa in lam yastati' bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kata Rasulullah, jika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, maka dengan lisanmu. Jika tidak bisa, maka dengan hatimu. Dan ini kata Rasulullah, selemah-lemahnya iman. Oh, saya tidak mau, saya masih punya tepel. Ya. Saya masih bisa, ngapro orang juga masih bisa. Bukan itu permasalahannya. Saya tidak mau dikatakan sebagai orang yang lemah imannya. Maka inilah yang terjadi. Rasulullah SAW menyampaikan yang seperti ini merupakan fikih dalam ingkar mungkar. Bagaimana yang namanya ingkar mungkar mesti dipertimbangkan antara maslahat dan madarat. Dalam mengingkari kemungkaran ini harus benar-benar dipertimbangkan. Jangan sampai kemudian karena mengingkari kemungkaran membuat kemungkaran yang lebih besar. Dan ini Rasulullah SAW dalam banyak kasus. Ketika kekuasaan ada di tangannya, ada di tangan beliau, ternyata Rasulullah SAW tidak menegakkan orang-orang yang berhak untuk ditegakkan hukum kepada mereka. Contohnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, si tokoh munafikin, sampai akhir hayatnya. Apakah Rasulullah SAW menghukuminya, menegakkan hukum kepadanya? Kita lihat. Padahal sekian banyak ayat turun dalam surat ini. Kisahnya masih viral. Kisahnya hadithul ifk. Tuduhannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Juga dengan celaan-celaannya kepada Rasulullah dan para sahabatnya sepulang dari perang Tabuk dan juga dari perang Khaibar. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan ayat-ayat Allah? Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya? Dan juga Rasulnya, kalian jadikan bahan ejekan? Oh, enggak, kami hanya sekedar bergurau saja. Ingin melepaskan lelah, panas, letih. Mereka beralasan seperti itu. Dan Allah mengatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur bagi kalian. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Dan kasus-kasus yang banyak. Namun apakah kemudian Rasulullah SAW menegakkan hukum kepada dia? Yang dikatakan orang-orang munafik dikatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik
tempatnya adalah di jurang neraka yang paling dalam. Nas dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat hikmah dari Allah, dari dakwahnya Rasulullah SAW. Kisahnya Dzul Khuwaisirah yang mengatakan, "Iqbil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Berlaku adillah wahai Muhammad, sungguhnya engkau ini tidak berlaku adil. Ini kufur sudah. Menghina kepada Rasulullah SAW adalah kufur. Penghinaan kepada Rasulullah SAW adalah kekufuran yang tentunya berat. Bagaimana kata Syekh Muhammad juga dalam tafsir bersamanya juga menjelaskan itu. Kalau dia bertobat, tobat adalah antara dia dengan Allah. Namun hukum tetap harus dia harus dipenggal lehernya. Karena ini adalah haknya Rasulullah SAW. Orang yang mencela kepada Rasulullah SAW hanya dibunuh. Namun apakah kemudian Rasulullah SAW menegakkan hukum pada Dzul Khuwaisirah? Maslahat, mafsadah menjadi pertimbangannya. Rasulullah mengatakan pada ketika katanya Rasulullah izinkan saya untuk memenggal leher munafik ini. Rasulullah mengatakan saya tidak ingin. Orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad SAW membunuh para sahabatnya. Karena di belakang ini masih banyak orang-orang yang lemah imannya, masih banyak orang-orang yang seperti ini. Maka ini hikmah dalam dakwah. Hendaknya dalam mengingkari kemungkaran hendak ini pada tempatnya. Jadi Rasulullah SAW. Maka ini hikmah dalam berdakwah. Kemudian kepada bagaimana praktek Rasulullah SAW. Jangan kemudian satu hadis dimakan mentah kemudian ditinggalkan yang lain. Ya akhirnya kemudian ya seperti itu yang terjadi. Dan yang seperti itu dikatakan sebagai pahlawan, sebagai mujahid. Oh enggak, pokoknya kalau mati syahid gitu. Enggak seperti itu. Maka ini bukan jalan yang benar seperti ini. Para hadirin Allah. Ini poin yang keempat ini. Maka ini diantara kaidah dakwah yang tentunya harus dipahami dan semestinya mendahulukan yang penting dari yang di bawah. Taqdimul aham wal aham. Dan kemudian juga mengedepankan kepada dasar-dasar pokok sebelum kepada juz'iyat dan furu'iyat. Kepada hal-hal yang parsial, yang pokok kedepankan dulu. Dan ini kita lihat Rasulullah SAW ketika mengutus kepada Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Innaka ta'ti ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok umat, sekelompok kaum dari ahli kitab. Ahli kitab ini berbeda dengan orang Badui, berbeda dengan ahli watan, berbeda. Perlu dipahami bagaimana keadaan mereka. Menempatkan orang itu sesuai dengan keadaan mereka. Dan apa kata Rasulullah? Faltakun awwal ma tad'uuhum syahadati an la ilaha illallah. Jadikan awal yang kamu ajak kepada mereka adalah la ilaha illallah. Dan ini tentunya permasalahan yang pokok sebelum yang lainnya. Kalau ini sudah ditegakkan, yang lainnya akan lebih mudah. Dan ini wasiat Rasulullah SAW. Taqdimul aham fal aham. Maka apa artinya kemudian kita mengajak umat untuk tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam? Nah, syahadat sendiri belum paham. Belum mereka sudah cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah benar. Betapa banyak orang mengucapkannya, namun tidak memahaminya. Betapa banyak orang mengucapkan namun melanggar konsekuensi. Betapa banyak orang mengucapkannya namun tidak mengamalkan. Hakikat daripada kalimat yang mulia ini. Dia dikatakan lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi. Maka ini hakikat dakwah adalah kepada tauhid, memahamkan kepada mereka dengan permasalahan ini. Dan ini kita lihat Rasulullah SAW. Awal dakwahnya dan sampai akhir hayatnya adalah mengajak umat kepada tauhid Allah. Mengajak dengan kalimat la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan selamat, akan sukses. Dijamin kesuksesan manakala mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan dengan dijamin kalau kamu mau mengikuti dakwah ini, kamu nanti punya mansab, punya kedudukan, kamu mendapatkan jabatan, kamu ini dan itu.
Bukan itu. Ini yang dijadikan oleh Rasulullah SAW adalah jannah. Bagaimana banyak kasus. Ketika Rasulullah SAW mengajak, apa bagian kami dari ini semuanya ya Rasulullah? Walakumul jannah. Bagaimana juga wasiat Rasulullah SAW kepada keluarganya Ammar bin Yasir. Isbir ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Ini kita lihat. Diberikan janji dengan yang lebih baik. Bukan dengan mansib, bukan dengan... Ini yang menjanjikan adalah Allah, bukan kita. Lain dengan dakwah-dakwah yang lain. Ini tentunya akan dikejar-kejar ketika sudah masuk. Loh kok saya nggak dapat bagian loh kok, dan seterusnya dan seterusnya. Macam mana fi'ilnya Allah. Ini yang menjadi perhatian bagi kita. Kembali mengajar bagaimana dakwah Nabi alaihi salatu wassalam sampai akhir hayatnya pun juga dengan kalimat tauhid. Dan kemudian untuk kerjanya tauhidul ummah ketika mereka benar-benar di atas tauhidullah. Mereka benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir hayatnya kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita dari hal-hal yang akan menggelincirkan dan menodai pada kalimat la ilaha illallah. Ketika sudah menjelang meninggalnya, dalam pengakuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bangkit dan mengatakan, "La'anallahu yahud dan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Apa artinya Rasulullah mengatakan seperti itu sampai akhir hayatnya? Padahal sahabat semuanya sudah, Masya Allah, dengan keimanan dan juga dengan keilmuan yang Rasulullah SAW telah ajarkan kepada mereka. Ini kita lihat sampai akhir hayatnya. Dan ternyata apa yang diperingatkan Rasulullah SAW menjadi kenyataan sekarang ini. Bisa kita lihat. Betapa banyak kubur-kubur menjadi masjid, rumah-rumah menjadi kuburan, masjid, Allah musta'an. Entah apa jadinya. Jadi tempat-tempat yang penuh dengan kemungkaran-kemungkaran. Dari bid'ah dan seterusnya. Ini benar. Dan ini semestinya kita cermat dengan hal-hal yang seperti ini. Maka hanafiddin jazakumullah. Ini yang dituntunkan dan dinasihatkan oleh para ulama kita. Hendaknya hikmah dalam dakwah ini tidak lain adalah kembali kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah alaihi wasallam. Tidak kemudian hikmah di sini adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah adalah di sini adalah di sunnah. Kita lihat bagaimana sunnah Nabi alaihi wasallam, sikap beliau kepada non-muslim, sikap beliau kepada Yahudi, sikap beliau kepada sesama muslim, sikap dan seterusnya. Ini kita lihat bagaimana sikap beliau dalam dakwah. Kisahnya dengan Sumamah bin Utsal yang menjadi tawanan di jadung di salah satu tiang masjid. Setiap hari di dalamnya dengan baik. Apakah kemudian setiap orang kafir itu harus dibunuh? Atau setiap orang kafir itu mesti harus dipotong seperti itu sebagaimana yang diperbuat oleh banyak orang? Seenaknya sendiri. Ini yang perlu diperhatikan. Dan kita lihat bagaimana disebutkan juga dalam Imam Bukhari menyebutkan dalam Adabul Mufrad. Ini kita lihat diantaranya kisahnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ketika masak di rumahnya dan buat marok, kemudian mengatakan pada keluarganya, sudahkah diberi tetangga, sudahkah dihadiahi dengan marok ini tetangga kita Yahudi itu? Ini bertetangga dengan Yahudi juga seperti itu. Maka ini Islam mengajak kita dengan penuh adab. Dan manakala kita benar-benar mencermati masalah ini, Masya Allah, Islam mengajak kita dengan adab-adab yang sangat tinggi. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulnya, adab kepada para ulama, adab dalam dakwah ini, bahkan adab kepada binatang sekalipun. Semuanya ada aturan dan semuanya ada tuntunan, dan ini adalah hikmah. Bil hikmah di sini adalah bis sunnah.
Maka keharusan untuk kita kemudian mempelajari akan sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar benar-benar jalan yang kita tempuh itu sesuai dengan jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Ini barangkali Allah Ta'ala yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini pun semuanya sebagai penyemangat, sebagai tasbih bagi kita untuk kita belajar mempelajari lebih banyak dari permasalahan-permasalahan dakwah yang mulia ini, dan juga bagaimana konsekuensi-konsekuensi dalam dakwah ini, dan bagaimana semestinya yang harus kita miliki dalam kita berdakwah dari sifat-sifat seorang dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu kita kaji. Namun barangkali la yas'aluna al-waqt, tidak luas bagi kita waktunya, dan ini qadar al-mustata', ini sekedar yang bisa kita mampu untuk kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini benar-benar bisa menjadikan momen bagi kita, dan untuk kita benar-benar sungguh-sungguh dalam kita menapaki jalan yang mulia ini, dan kemudian kita mengilmuinya kembali kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah SAW menapaki jalan yang mulia ini sampai kemudian meninggalkan kita dalam keadaan ala mahajjatul bayda, yang malam seperti siangnya. Yang ini tentunya adalah satu hal yang menjadi perhatian bagi kita untuk kita sungguh-sungguh dalam kita belajar mengikuti kepada jejak beliau alaihi salatu wassalam. Maka terakhir kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan bimbingan dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah, tidak mungkin kita akan bisa istiqamah, tidak mungkin akan kita bisa melalui jalan yang mulia ini. Maka hanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sabar dan istiqamah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa di atas jalur risalahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.